Renegade Immortal episode 148. Alam abadi petir akhirnya resmi terbuka. Setelah berhasil merebut kuali petir dan beristirahat selama setengah bulan, Wang Lin kini berdiri tenang sambil menggenggam kuali kecil seukuran telapak tangan. Di atas langit, awan hitam mulai berkumpul. Guntur menggelegar, petir menari di antara awan, menandakan petir abadi penuntun akan segera turun. Selama ribuan tahun, semua kultivator memasuki alam abadi petir dengan cara yang sama. Mereka menggunakan kuali petir untuk menerima sambaran petir, lalu mengikuti kekuatan petir tersebut menuju pintu masuk alam abadi. Tidak pernah ada seorang pun yang berani mencoba cara lain. Namun Wang Lin jelas bukan kultivator biasa. Tepat ketika petir abadi hendak menyentuh kuali petir, ia justru menyimpan kuali itu. Keputusan yang benar-benar gila. Ia berniat menelan langsung petir abadi yang mengandung energi langit dan bumi dalam jumlah luar biasa. Sesaat kemudian, sambaran petir menghantam tubuhnya. Roh primordial Wang Lin langsung aktif sepenuhnya, petir memenuhi seluruh tubuhnya, sebelum akhirnya ia melompat sendiri ke dalam sambaran petir dan menelannya bulat-bulat. Energi petir yang mengerikan langsung mengamuk di dalam tubuhnya. Tubuhnya kehilangan kendali dan jatuh, menghantam tanah hingga menciptakan kawah besar. Namun Wang Lin tidak panik. Ia segera mengaktifkan teknik Yuan petir, memurnikan energi petir yang jauh lebih murni dibandingkan kolam petir biasa. Fondasi roh primordialnya yang telah mencapai batas kembali ditempa hingga menjadi semakin kokoh. Tak lama kemudian sambaran petir abadi kedua turun. Kali ini Wang Lin mengulangi kegilaannya. Ia kembali menelan seluruh petir, menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu jatuh menghantam tanah untuk kedua kalinya. Walaupun tubuh dan roh primordialnya hampir lumpuh karena petir, ia tetap bertahan sambil terus memurnikan energi tersebut. Dua sambaran petir berturut-turut membuat awan petir mulai kehilangan kekuatannya. Tetapi tindakan Wang Lin ternyata telah membuat langit benar-benar murka. Seluruh awan petir di langit tiba-tiba berputar menjadi pusaran raksasa. Dari dalamnya lahirlah sambaran petir abadi ketiga yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Tekanannya menyelimuti seluruh bintang Qingling. Baik manusia biasa maupun para kultivator dipaksa berlutut oleh tekanan langit tersebut. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi tinggi pun tidak mampu menahan rasa takut. Menghadapi petir penghancur dunia itu, roh primordial Wang Lin berubah menjadi naga petir kuno. Ia hanya sanggup menelan setengah dari sambaran tersebut. Sisanya langsung diarahkan ke dalam kuali petir. Namun jumlah petir kali ini terlalu besar. Retakan mulai memenuhi permukaan kuali petir. Wang Lin hanya bisa menyaksikan dengan wajah berubah pucat. Jika kuali itu hancur, maka jalan menuju alam abadi petir seharusnya juga ikut terputus. Sayangnya, ledakan keras mengguncang langit. Kuali petir yang selama ribuan tahun dianggap tak dapat dihancurkan akhirnya pecah. Berkeping-keping di tangan Wang Lin, pecahannya berubah menjadi abu, meninggalkan sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, seluruh kekuatan petir yang tersimpan meledak keluar. Tubuh Wang Lin langsung terdorong menembus kehampaan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sementara para kultivator lain memasuki alam abadi dengan perlahan menggunakan kuali petir, Wang Lin berubah menjadi meteor petir yang melesat liar menembus lorong kehampaan. Sepanjang perjalanan, meteor petir itu beberapa kali hampir menabrak para kultivator lain. Gelombang udara yang ditimbulkan membuat petir pelindung mereka bergetar hebat. Semua orang hanya sempat melihat kilatan cahaya sebelum sosok itu menghilang. Tak seorang pun mengetahui bahwa orang di dalam meteor tersebut adalah Wang Lin. Di sisi lain, kondisi Wang Lin sendiri jauh dari kata baik. Kecepatan luar biasa itu hampir merobek tubuh fisiknya. Bahkan indera ilahi pun tak berani ia lepaskan karena tekanan petir. Terlalu mengerikan. Di ujung lorong kehampaan berdiri gerbang alam abadi petir. Sebuah gerbang petir merah gelap yang konon terbentuk dari jiwa para dewa ketika alam abadi runtuh. Di sana telah berkumpul banyak kultivator. Tingkat 2 dari berbagai wilayah Luo, Tian. Mereka menunggu gerbang terbuka sambil bermeditasi. Tang Yanfeng bahkan masih sempat mengejek Shen Gonghu karena memilih mengikuti Wang Lin selama puluhan tahun. Namun Shen Gonghu sama sekali tidak menyesal. Baginya, mengikuti Wang Lin adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Perdebatan mereka langsung terhenti ketika suara ledakan petir kembali terdengar. Meteor petir yang selama ini membuat semua orang penasaran muncul kembali. Para ahli segera menyebarkan indera ilahi mereka, tetapi tak seorang pun mampu menangkap kecepatannya. Di depan mata seluruh kultivator, meteor itu langsung menghantam gerbang alam abadi yang bahkan belum terbuka. Lalu, ia menghilang begitu saja. Suasana berubah sunyi.
Sejak zaman kuno, belum pernah ada seseorang yang berhasil memasuki alam abadi sebelum gerbang resmi dibuka. Tang Yanfeng bahkan mengirimkan sebuah klon untuk memeriksa keadaan. Namun saat klon itu menyentuh gerbang petir, ia langsung musnah menjadi abu. Petir merah bahkan mengejar tubuh aslinya hingga kultivator tersebut tewas tanpa sempat melawan. Tak ada lagi yang berani mencoba. Di antara semua orang, hanya Shen Gonghu yang tersenyum. Melalui hubungan jiwa Dao, ia dapat merasakan dengan jelas bahwa aura di balik meteor petir itu adalah Wang Lin. Keyakinannya terhadap Wang Lin semakin kuat. Sementara itu, Wang Lin telah lebih dulu memasuki alam abadi petir. Namun bahaya baru segera datang. Petir yang membawanya tiba-tiba kehilangan kendali dan kembali mengamuk. Tubuh Wang Lin terkunci sepenuhnya oleh kekuatan petir. Ia tidak mampu bergerak sedikit pun. Seperti meteor yang jatuh dari langit, tubuhnya menghantam sebuah benua yang telah hancur di alam abadi. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh daratan. Tubuh Wang Lin tertanam jauh di bawah tanah. Darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya sementara reruntuhan terus. Runtuh dan menguburnya hidup-hidup. Alam abadi petir memang jauh lebih berbahaya dibanding alam abadi hujan. Harga yang harus dibayar, karena menerobos masuk secara paksa ternyata jauh lebih besar daripada perkiraan Wang Lin. Diam-diam, seorang lelaki tua berambut putih muncul di dekat lokasi tersebut. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tetapi baru kali ini melihat seseorang berani menelan petir abadi, menghancurkan kuali petir, bahkan menerobos gerbang yang belum terbuka. Melihat tubuh Wang Lin yang hampir berubah menjadi roh petir murni, lelaki tua itu merasa sangat tertarik. Tanpa berniat membunuh, ia hanya memasang pembatas di sekitar reruntuhan sebelum menghilang. 7 hari kemudian, Wang Lin akhirnya pulih dari luka-lukanya. Saat hendak keluar, ia mendapati seluruh tanah di atas kepalanya menjadi sekeras baja. Semua jalan tertutup kecuali satu lorong sempit di depannya. Ia segera menyadari bahwa semua ini adalah ujian yang sengaja dibuat. Sepanjang perjalanan berkali-kali ia melihat jalan keluar. Namun setiap kali hampir mencapainya, jalan tersebut menghilang begitu saja. Setelah beberapa kali tertipu, Wang Lin akhirnya memahami pola permainan itu. Ia berhenti mengejar jalan keluar palsu dan mulai menjelajahi seluruh labirin dengan tenang. Selama 3 hari penuh, ia menghafal setiap lorong hingga akhirnya membentuk peta lengkap di dalam pikirannya. Barulah ia menemukan titik terlemah dari seluruh formasi. Tanpa ragu, Wang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya. Kereta ilahi berubah menjadi binatang petir yang menghantam langit-langit bawah tanah. Boneka penjaga surgawi ikut menyerang tanpa henti. Terakhir, Wang Lin menghunus pedang surgawi dan menggabungkan seluruh kekuatan petirnya menjadi satu. Serangan penuh, ledakan demi ledakan mengguncang seluruh labirin. Akhirnya, lapisan tanah yang selama ini membatasi dirinya runtuh sepenuhnya. Memanfaatkan celah tersebut, Wang Lin berhasil keluar menuju alam abadi petir. Ia sadar bahwa sosok misterius di balik semua ini sebenarnya mampu membunuhnya kapan saja. Namun lawannya justru memilih mengujinya. Karena tidak menemukan niat membunuh, Wang Lin memilih mengabaikan semua pertanyaan di kepalanya dan mulai mencari peluang di alam abadi. Di tempat inilah terdapat berbagai harta kuno, teknik abadi, artefak sumber, hingga lubang energi Yuan yang menjadi incaran seluruh kultivator tingkat 2. Saat sedang menjelajah, energi Yuan di bawah tanah tiba-tiba menghilang. Perlahan muncul sebuah harta kuno, berwarna abu-abu yang memancarkan aura. Abadi sangat murni. Wang Lin segera mengambilnya. Namun tepat pada saat itu langit berubah gelap. Sebuah pelangi hitam dipenuhi. Aura iblis melesat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Aura membunuh yang mengerikan langsung mengunci Wang Lin. Suara dingin bergema di seluruh langit. Serahkan harta itu, atau mati. Baru saja lolos dari berbagai ujian dan berhasil memperoleh harta karun kuno, kini Wang Lin kembali dihadapkan pada pertarungan hidup dan mati, yang bahkan lebih berbahaya.